Assalamualaikum. Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Baik, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Nah, sebelum ibu mulai, nanti akan ada beberapa teman kita yang maju untuk mempresentasikan secara individual tentang peta konsep sintaksis. Baik, nah sebelum kita lanjut, ibu ingin memberitahu bahwa dalam mata kuliah sintaksis, anak-anak bisa lihat di depan, ada tujuan dan manfaat yang akan kita capai atau yang akan kita dapatkan. Yang pertama, sintaksis itu adalah mata kuliah dasar yang membuat kita mahir dalam berwacana. Wacana itu luas ya nak, ada wacana singkat, ada wacana panjang gitu ya. Yang kedua, ini merupakan mata kuliah prasyarat yang wajib anak-anak ikuti untuk memahirkan kita dalam berbahasa ataupun menulis. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, ini akan meningkatkan kompetensi keilmuan anak-anak semua tentang bahasa Indonesia, khususnya kita adalah pendidikan. Sebagai guru bahasa Indonesia, maka anak-anak harus paham dan tahu tentang sintaksis. Nah, kemudian yang berikutnya manfaatnya ada dua. Yang pertama, memahami ilmu tentang kalimat, di mana kalimat itu cakupannya mulai dari kata, frase, klausa sampai ke kalimat. Kemudian mengetahui keberterimaan sebuah kalimat. Itu dia. Jadi sintaksis itulah tujuan dan manfaatnya. Ibu lanjut, kita masuk ke linguistik. Linguistik itu adalah ruang lingkup yang sangat inti di dalam bahasa Indonesia, yang mana ada 4 tatarannya. Yang pertama adalah semantik, kemudian sintaksis, morfologi, dan fonologi. Ibu hanya menjelaskan tentang poin-poin besarnya. Nah, tataran linguistik yang 4 itu tadi, itu akan terbagi lagi, ada dari kalimat yang tertinggi, klausa, frase, kata, morfem, fonem, dan fon, bunyi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Oke? Paham? Nah, kalau kita ingin melihat secara detail tentang apa itu sintaksis, maka bahan kajian di dalam sintaksis itu yang 4 ini. Ya, di sana ada 4 bahan kajian dari sintaksis yang mulai dari kata, kemudian frase, klausa, kalimat. Nah, minggu lalu ibu sudah suruh anak-anak untuk membuat peta konsep tentang materi yang akan kita kaji atau yang akan kita bahas hari ini. Baik, hari ini siapa yang mau maju ke depan untuk memberikan penjelasan tentang peta konsep yang sudah ibu suruh minggu lalu? Silakan, Aulia, silakan nak. Oke, kita bisa lihat di sini ada peta konsep yang sudah dibuat oleh Aulia. Sebentar ya nak. Masih ketekan nih. Kelihatan nak? Oke, silakan Aulia. Baik, saya akan menyampaikan peta konsep yang sudah saya buat minggu lalu. Yang pertama itu ada definisi sintaksis, lalu ada unsur utama berupa morfem, kata, dan frasa. Lalu ada jenis frasanya seperti frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, dan frasa preposisional. Selanjutnya, peta konsep dalam sintaksis itu ada klausa, yang terbagi lagi menjadi 2. Ada klausa induk dan klausa anak. Lalu ada juga kalimat, yang dimana jenis kalimat ini ada 4. Yang pertama kalimat deklaratif, kalimat imperatif, kalimat interrogatif, kalimat ekslamatif. Lalu peta konsep sintaksis terakhir adalah aturan dalam sintaksis, yaitu ada 3. Yang pertama struktur frasa, yang kedua hierarki sintaksis, dan yang ketiga konstituen. Itu saja peta konsep yang saya buat minggu lalu. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk Aulia. Baik, terima kasih Aulia. Jadi
sebelum Ibu menjelaskan secara detail tentang materi kita, Ibu sudah memacu mindset pikiran kalian untuk lebih aktif dan kreatif menciptakan peta konsep. Jadi masing-masing sudah Ibu suruh, dan Aulia yang pertama sudah memberikan penjelasan tentang peta konsep sintaksis yang dibuatnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, boleh yang berikutnya siapa yang mau atau Ibu tunjuk, Nak? Tunjuk ya, Sofyan ya. Oke, silakan Sofyan yang kedua, Nak. Baik, saya akan menjelaskan tentang sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang susunan kata-kata di dalam kalimat. Adapun unsur-unsur sintaksis dapat dibagi menjadi 4, yaitu SPOK. SPOK adalah terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh dari unsur-unsur sintaksis yaitu anak-anak bermain bola di taman. Anak-anak yaitu subjek, bermain merupakan predikat, bola merupakan objek, dan keterangan yaitu di taman. Oke, terima kasih Sofyan. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Nah, berarti kalau tadi Aulia luas cakupan tentang yang dibahas di dalam sintaksisnya, di peta konsepnya. Kalau Sofyan dia lebih spesifik kepada unsur-unsur yang membangun sintaksis. Ya, karena unsur-unsur yang membangun sintaksis itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Walaupun di objek ada pelengkapnya. Nah, disinilah, Nak, pentingnya kita memahami apa itu unsur-unsur yang membangunnya. Kemudian nanti di output kita ataupun di luaran dari mata kuliah kita ini kan nanti adalah hasil sebuah tulisan. Ya, tulisan yang akan kalian buat itu bagaimana kita bisa menulis kalau kita tidak tahu unsur-unsur pembangunnya. Oleh karena itu inilah yang menjadi dasar kalian memahami apa itu sintaksis, baru nanti output atau luaran dari produk mata kuliah kita ini adalah tulisan. Ibu udah bilang kan di kontrak perkuliahan bahwa tugas akhir dari mata kuliah kita itu nanti adalah sebuah tulisan yang tentang autobiografi, berarti tentang diri kita sendiri. Nah, makanya kita harus memahami dulu bagaimana konsep ataupun bagaimana unsur-unsur dari sintaksis, baru kita bisa menghasilkan produk. Oke, Ibu minta satu orang lagi boleh untuk memaparkan tentang peta konsepnya. Silahkan Andini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang saya buat. Di sini ada definisi dari sintaksis. Definisi sintaksis sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur dan aturan pembentukan kalimat. Sintaksis memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada kata. Kata ini memiliki beberapa jenis, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Yang kedua, frase. Frase terbagi menjadi frase kata benda atau non-frase dan frase kata kerja atau verb frase, serta frase preposisi atau prepositional frase. Yang ketiga, kalimat. Kalimat terbagi menjadi kalimat sederhana dan kalimat majemuk. Nah, contoh dari kalimat sederhana ialah anak itu bermain, dan contoh dari kalimat majemuk, anak itu bermain di taman dan dia tertawa. Aturan dari sintaksis, yang pertama ada struktur kalimat, subjek, predikat, objek, atau SPO. Yang kedua, pola kalimat. Ada deklaratif, interrogatif, dan kalimat imperatif. Teori dari sintaksis. Ada teori generatif, yaitu struktur mendalam dan struktur permukaan. Yang kedua, teori dependensi, yaitu hubungan antar kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, teori konstituen, atau pengelompokan kata menjadi unit yang lebih besar. Kemudian ada analisis sintaksis. Yang pertama diagram sintaksis atau diagram pohon. Yang kedua
parsing, yaitu proses memecah kalimat menjadi struktur sintaksis. Baik, segitu Baik. saja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Beri aplaus juga untuk Andi. Baik, Ibu rasa 3 orang sudah bisa mewakili atau perwakilan dalam menjelaskan tentang peta konsep, ya. Nah, jadi Ibu bisa melihat bahwasannya perwakilan yang 3 tadi, dan Ibu yakin yang lain juga buat. Nanti kita kumpul, boleh kirim ke Telegram Ibu tugas itu tadi, peta konsepnya. Nah, dan Ibu yakin kalian pasti sudah memahami bagaimana kata bisa membentuk frase, kemudian bisa membentuk klausa, dan bisa membentuk kalimat. Itu dia ya. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang frase. Frase itu gabungan 2 kata atau lebih menduduki satu fungsi. Ya, tadi kita sudah jelaskan fungsinya, ada subjek, predikat, objek, lengkap, dan keterangan. Nah, jadi frase itu terbagi 2 secara umum, frase endosentris dan frase eksosentris. Itu dia ya. Nah, ada 2. Jadi anak-anak Ibu pasti sudah memahami. Nah, oke. Kemudian Ibu ingin memberitahu bahwa di dalam frase itu nanti lanjutannya adalah klausa, ya. Ada lanjutannya klausa. Jadi apa itu klausa? Lebih tinggi tingkatannya dari frase, nak. Kalau di frase hanya 1 fungsi yang didudukinya, di klausa ada 2 fungsi. Apa aja, yuk? Subjek, predikat, ya. Ada 2 fungsi yang didudukinya. Jadi kalau di frase hanya menduduki 1, di klausa dia 2. Ingat ya. Nah, yang terakhir itu adalah kalimat. Kalimat inilah cakupan yang tertinggi dalam sintaksis, ya. Dimana di kalimat, lihat, ada 5, ya, ada 5 unsur ataupun jabatan fungsi yang didudukinya. Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah predikat, ketiga objek dan pelengkap. Biasanya objek pelengkap itu sinkron ya, nak, 1 dia. Nah, kemudian yang kelima adalah keterangan. Oke? Bisa? Nah, jadi Ibu rasa kalau mengenai klasifikasi kalimat nanti kita lanjutkan minggu depan secara online. Nanti kita Zoom. Ya, nak, kita Zoom, ini offline-nya. Nanti lanjutan tentang klasifikasi kalimat, syarat kalimat efektif, itu nanti kita lanjutkan secara online. Oke? Baik. Nah, Ibu akan kirim link absen kita untuk hari ini. Ibu rasa udah Ibu kirim di grup ya, nak? Oke, sudah Ibu kirim di grup, mohon diisi. Selanjutnya, setelah isi absen, isi ya, nak? Setelah isi absen, nanti Ibu akan kirim link refleksi, ya. Refleksi terhadap mata kuliah Bahasa Indonesia, sintaksis Bahasa Indonesia. Oke. Bentar ya, nak. Ibu kirim ke grup aja ya. Sintaksis Bahasa Indonesia. Jadi Ibu ingin tahu bagaimana refleksi kalian terhadap pembelajaran sintaksis Bahasa Indonesia. Fotonya yang cantik ya. Oke? Silahkan. Setelah ngisi refleksi baru Ibu tutup. Sudah diisi? Apa yang kamu pelajari hari ini di mata kuliah sintaksis Bahasa Indonesia dengan Bu Sri Kurnia? Tahu caranya ngisinya kan, nak? Udah 2 yang masuk nih. 5. Yuk.
Sambil ngisi, Ibu mengingatkan bahwa output dari mata kuliah kita ini adalah hasil karya atau tulisan, ya, autobiografi. Dan itu nanti kita selesaikan di pertemuan terakhir mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia, ya Nak. Sudah? Foto lah biar cantik. Ada fotonya lah biar keren. Oh ya udah nggak apa-apa kalau udah terkirim. Terus Ibu mau review sedikit tentang frase, klausa, dan kalimat. Walaupun kalimat belum sempurna kita pelajarin, kira-kira kesulitan yang kamu hadapi ketika membahas tentang frase dan klausa itu apa, Nak? Aulia, apa kira-kira yang perlu kita review dari pembelajaran frase dan klausa? Menurut saya, Bu, saya agak kurang paham dengan frasa endosentris yang atributif, yaitu pola DM, Bu. Oke. Gimana cara menentukan kalimat pola DM ini? Oke, baik. Nah, di dalam frase endosentris itu kan ada 3 kan, Nak? Ada atributif, koordinatif, dan apositif. Yang ditanyakan oleh Aulia adalah frase endosentris atributif. Nah, atributif ini adalah frase yang memiliki pola diterangkan dan menerangkan. Nah, jadi mana yang menjadi inti di dalam frase endosentris atributif itu, itulah yang merupakan diterangkan atau pola diterangkannya. Sedangkan bawahannya itu adalah menerangkan. Jadi pola diterangkan dan menerangkan di dalam frase endosentris atributif di sini ya. Di sini adalah frase endosentris atributif itu yang memiliki pola diterangkan. Jadi ada intinya dan ada bawahannya. Itu, Aulia. Baik, ada pertanyaan yang lain, Nak? Silakan, Sofyan. Saya masih belum paham perbedaan mayor dan minor pada klausa. Oke, baik. Kalau dikatakan klausa mayor dan minor, kita lihat di segi klasifikasi klausa, ini ya, ada yang klausa mayor dan klausa minor. Nah, kalau yang dikatakan dengan klausa mayor, itu klausa yang memiliki struktur lengkap atau fungsi lengkap di dalam kalimat, di dalam klausa itu. Jadi, dia muncul dalam satu kalimat yang lengkap, baru kita bisa melihat mana klausanya. Seperti itu. Sedangkan kalau yang minor, dia hanya dari pola kalimat yang subjek predikat saja, kita sudah mengetahui dan jelas makna dari kalimat ataupun klausanya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Satu lagi, silakan.
Kalau tadi kan Bu Aulia bingung di atributif. Iya. Ibu bingung di koordinatif, Bu. Itu Oke. ada menjelaskan tentang antonim itu bagaimana? Baik. Nah, di frase endosentris koordinatif, kalau kita ingat tentang yang namanya ini dia, yang namanya antonim. Nah, dari antonim itu saja kita bisa menyatakan dia adalah frase koordinatif. Karena hanya antonim yang bisa kita sisipkan konjungsi dan maupun konjungsi atau. Misalnya besar kecil, besar dan kecil, besar atau kecil, seperti itu ya. Panjang pendek, panjang atau pendek, panjang dan pendek. Jadi penjelasan tentang frase endosentris koordinatif inilah yang dinamakan antonim yang bisa kita sisipkan tentang dengan konjungsi dan maupun atau. Itu dia. Nah, jadi nanti kenapa kita harus memahami dasar-dasar dari sintaksis ini, Nak? Karena memang itu, kita mau jadi guru bahasa Indonesia, kita harus tahu ini. Kita mau jadi penulis, kita harus memahami bagaimana bentuk menulis kalimat yang baik dan benar. Kita mau jadi reviewer ataupun editor, kita juga harus memahami. Ya, jadi profil lulusan dari mata kuliah bahasa Indonesia, sintaksis bahasa Indonesia ini yaitu selain jadi guru, kita jadi reviewer, kita jadi editor ataupun reviewer, kemudian kita jadi penulis ataupun kita seorang konten kreator, kita harus memahami bagaimana penulisan dari hasil tulisan itu kan dilisankan, kita harus memahami tata cara penulisan yang baik. Seperti itu. Oke? Ibu rasa cukup, kita padakan sampai di sini. Masih ada pertanyaan atau ada masukan, Nak? Tidak. Ingat sekali lagi, output atau luaran dari mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia adalah hasil karya sebuah tulisan yang tentang autobiografi. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya yang online kan kita masuk nanti ke kalimat efektif dan syarat kalimat. Nah, setelah itu nanti Ibu akan kirim link jurnal untuk kita analisis. Jadi sebelum kita bisa menulis, tentunya kita harus mampu menganalisis tentang kata, frase, klausa, dan kalimat yang ada di dalam jurnal itu nanti. Nah, sesudah itu baru kita nanti buat output atau luaran dari mata kuliah kita adalah tentang teks autobiografi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa diisi link absensinya, kemudian diisi link refleksinya, apa yang kamu dapatkan atau kamu peroleh tentang mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia. Oke, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat, ya, bersyukur dan sabar dalam menghadapi hal apapun yang ada di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, sampai ketemu nanti kita di pembelajaran online. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baby, this love